Sonora FM. Jadi seperti itu Mbak Endah. Iya, Pak Iin, ini kalau boleh tahu Pak, pelanggaran seperti apa yang terjadi di pilkada sebelumnya Pak, kalau boleh tahu Pak? Iya, jadi pelanggaran sebelumnya itu ya yang pertama pelanggaran administrasi. Jadi pelanggaran administrasi ini pelanggaran terkait dengan metode, mekanisme, prosedur ya dari tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pilkada atau pelaksanaan tahapan. Nah ini yang pertama, jadi ini terkhusus bagi KPU, artinya tugas pelaksanaan administrasi tahapan ini kan dilakukan oleh KPU. Nah artinya di proses ini kami mencermati, mengawasi secara melekat apakah di situ ada dugaan pelanggaran administrasi. Nah seperti tahun sebelumnya, tahun 2018, misalnya pada persoalan DPT, kemudian pada persoalan kampanye, nah ini kita temukan pelanggaran administrasi tersebut, termasuk dalam proses pencalonan pada tahun 2018. Nah ini kerap terjadi. Kemudian yang kedua, yaitu terjadinya pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini biasanya masyarakat atau peserta pemilu itu melaporkan penyelenggara pemilu. Jadi baik KPU maupun Bawaslu atas ketidakprofesionalan atau integritas yang diragukan. Nah ini kami menerima laporan ataupun kami menemukan adanya dugaan pelanggaran dan biasanya kami proses. Nah ini terjadi juga di 2018 dan cukup tinggi pada saat itu angkanya. Kemudian yang ketiga, netralitas ASN. Nah ini pilkada ini biasanya kan kepala daerah mencalonkan diri kembali atau petahana lah bahasa kita. Nah di sini rentan sekali ASN itu ditarik sana sini atau digiring, atau bahkan ASN-nya mempunyai sikap politis yang dilarang sebenarnya ya. Nah dari situ kita menindak netralitas ASN ini ya dengan cara mengklarifikasi, kemudian kita rekomendasikan kepada instansi yang berwenang seperti yaitu Komisi ASN ataupun pejabat pembina kepegawaian. Nah ini netralitas ASN, kita menghimbau sekali kepada ASN untuk bisa bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang keempat, tentu pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana di Sumatera Selatan ini termasuk minim, tapi pernah terjadi baik di pemilu 2019 maupun di pemilu di Pilkada serentak 2018. Nah, kita tetap memperhatikan walaupun di Sumatera Selatan ini tidak terlalu tinggi tingkat pelanggaran pidananya, tapi kita tetap mewaspadai dan kita selalu mensosialisasikan agar pelanggaran pidana ini tidak terjadi. Karena kami juga sebenarnya tidak menginginkan adanya kejahatan pemilu ini. Karena indikator kejahatan pemilu ini kan buruk bagi indeks demokrasi. Seperti itu, Mbak. Ya, Pak In, satu lagi, Pak. Untuk indeks kerawanan di Sumatera Selatan bagaimana, Pak? Indeks kerawanan di Sumatera Selatan ini, ya perlu saya jelaskan bahwa Bawaslu RI itu kan menggolongkan 6 level. 6 level, mulai level 1, level 2, sampai level 6. Nah, di level 1 itu tidak ada. Level 1, level 2 itu kategori rendah. Level 3, level 4 itu adalah kategori sedang. Level 5 dan 6 itu kategori tinggi. Nah, di level 1 itu tidak ada kabupaten yang masuk dalam kategori ini. Nah, di level 2 itu ada 8 kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, kita ada 2 kabupaten yang masuk di level rendah ini atau di level 2. Di mana, Pak, itu? Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Oku Selatan. Nah, selanjutnya ada 117 kabupaten kota yang masuk di level 3. Nah, 5 kabupaten yang belum saya sebutkan tadi, yaitu Kabupaten Oku Timur, Pali, kemudian Muratara, nah itu masuk ke dalam level 3. Nah, jadi kurang lebih di bawah angka 50%, artinya kita tergolong kategori rendah dan sedang. Nah, untuk level 5, 6, 7 kita tidak masuk, tapi dalam survei Bawaslu Republik Indonesia atau penelitian Bawaslu RI, itu masih ada 50% angka lagi yang masuk di
kategori rendah dan tinggi. Ya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi alhamdulillah kita Rendah dan sedang ya. ya rendah dan sedang. Untuk menentukan indeks kerawanan seperti apa ya Pak ya? Pak In. Jadi indeks kerawanan itu kan menjelaskan 4 dimensi sebenarnya. Yang pertama yaitu dimensi konteks sosial politik. Nah, apa sih yang ada di dalam dimensi konteks sosial politik itu? Yaitu yang pertama keamanan lingkungan. Kemudian yang kedua otoritas penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga ada otoritas penyelenggara negara. Dan yang keempat relasi kuasa di tingkat lokal. Nah, ini diukur oleh Bawaslu RI. Bagaimana sih konteks sosial politik di daerah tersebut terhadap penyelenggaraan pilkada. Nah, kemudian yang kedua tentang penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Nah, di dalam situ mencakup diantaranya terkait dengan hak pilih. Nah, apakah di Sumatera Selatan ini hak pilih ini sudah terlayani dengan baik? Apakah setiap laporan terkait dengan belum masuknya daftar pemilih ini sudah dilakukan KPU dengan baik? Nah, kemudian terkait dengan proses kampanye, apakah selama ini proses kampanye bisa diikuti dan dilaksanakan oleh peserta pemilu dengan baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait pemungutan suara. Apakah pemungutan suara selama ini sudah berjalan dengan lancar, tidak ada intimidasi, tidak ada intervensi. Dan kemudian terkait dengan pengajuan keberatan terhadap hasil pemilu. Nah, ini masuk dalam dimensi pemilu yang bebas dan adil. Dan kemudian yang ketiga yaitu dimensi kontestasi. Dimensi kontestasi ini terkait dengan hak politik masyarakat untuk mencalonkan diri. Saya rasa di Sumsel nggak pernah bermasalah ini, tidak ada orang yang dihalang-halangi ya mau mencalonkan diri. Begitu juga masalah kampanye, tidak ada orang yang memblokade atau mengganggu, mengintervensi terkait dengan kampanye calon. Jadi kalau terkait dengan pencalonan kontestasi, nilai kita itu termasuk nilai yang paling rendah se-Indonesia. Karena tidak pernah terdengar calon itu misalnya ada tertangkap mahar politik ataupun diketahui ada mahar politik, itu tidak ada. Nah, artinya dalam kategori kontestasi ini menjadi bagian yang diteliti juga. Kemudian yang terakhir itu partisipasi publik atau partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini terkait dengan penggunaan hak pilih dan juga bagaimana masyarakat ikut serta dalam mengawasi. Nah, ini menjadi poin juga dalam pengukuran terhadap IKP tersebut. Jadi ada 4 dimensi dan dalam dimensi tersebut ada indikator lain. Maksud saya ada subdimensi dan di bawah subdimensi itu ada indikator lain. Mungkin panjang sekali kalau saya jelaskan indikatornya satu persatu, begitu Mbak. Baik, Pak Yen, terakhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan pilkada yang akan kita jelang nanti, Pak. Silakan. Ya, jadi pilkada ini kan sarana kedaulatan rakyat. Jadi masyarakat diajak untuk menentukan nasib nasib bangsa, nasib kabupaten daerahnya ke depan. Jadi ini sah ya bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Jadi kepada masyarakat yang ada di 7 kabupaten tersebut haruslah memilih, wajib memilih dan gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan kemudian kepada masyarakat pada umumnya untuk menjaga kualitas demokrasi kita, mari kita junjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan turut serta mengawasi dan juga menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 di Provinsi Sonora FM.